Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Bertemu lagi dengan saya, Andi Nurdiansah, dalam materi teks negosiasi dengan submateri menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang kedua, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Dan yang ketiga, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. 3 tujuan pembelajaran ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Silakan simak dan perhatikan dengan baik tujuan pembelajaran ini, agar ketika sahabat pelajar selesai menyimak pembelajaran ini, sahabat pelajar menemukan atau mendapatkan tujuan dari pembelajaran ini. Sebelum kita bahas materinya, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dari sebuah negosiasi. Yang pertama adalah kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan. Dan yang keempat, tidak ada pihak yang dirugikan. Inilah faktor dari penentu keberhasilan sebuah negosiasi. Mari kita analisis faktor penentu keberhasilan negosiasi dari teks berikut ini. Silakan sahabat pelajar simak dan pahami dengan baik teks yang akan saya bacakan berikut ini. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual, 30.000 Bu, murah. Pembeli, boleh kurang kan, Bang? Penjual, belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak di pohon. Pembeli, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya. Biar saya dapat untung Bu. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan Bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya rugi. Pembeli, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Setelah menyimak teks tersebut, mari kita bahas faktor penyebab keberhasilan negosiasi dan bukti kutipannya. Nah, yang pertama adalah alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pembeli bahwa harga tersebut layak. Bukti kutipannya dari teks yang dibacakan tadi, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung. Nah, di sini penjual meyakinkan kepada pembeli bahwa pertama, barang yang dia jual itu bagus, yaitu buahnya matang di pohon. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa menurunkan harga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli. Makanya dia memberikan alasan bahwa agar dia dapat untung maka dia tawarkan 28.000. Kemudian
faktor penyebab keberhasilan selanjutnya, yaitu tidak memaksa pihak lain. Bukti kutipannya, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan Bang? Nah, di sini pembeli tidak memaksakan keinginannya. Dia menerima, tetapi dia memberikan penawaran lagi, yaitu dia ingin memilih buahnya sendiri. Nah, kemudian faktor penyebab keberhasilan negosiasi selanjutnya, kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Nah, bukti kutipannya, asal jangan pilih yang besar-besar ya Bu, nanti saya bisa rugi. Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Nah, di sini terjadi ketersediaan antara dua partisipan untuk menerima perbedaan pendapat. Jadi mereka berkompromi sehingga terjadilah sebuah kesepakatan. Si penjual mendapatkan harga sesuai dengan keinginannya dan si pembeli bisa memilih sendiri buah yang diinginkannya. Dengan catatan bukan yang besar. Nah, itulah analisis dari faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Bagaimana? Paham ya? Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Nah, kita tahu bahwa negosiasi terjadi ketika adanya kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan dapat atau bahkan harus diterima. Nah, ini merupakan seni dari negosiasi. Oke, kita langsung ke analisisnya saja. Nah, di sini ada dua kolom ya. Kolom pertama saya tampilkan contoh teks yang akan kita analisis, dan kolom yang kedua ini adalah hasil analisisnya. Sekarang silakan simak dan pahami teks negosiasi yang berjudul HP baru. Perihal HP barunya itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar diberikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun meminta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. "Yah, Rani benar-benar perlu HP, belikan ya ya," kata Rani pada ayahnya. "Ayah, belum cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah," kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. "Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat." "Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat," kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. "Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah," kata Rani dengan kalimat yang runut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. "Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, Nak?" Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. "Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP, kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal..." Ayah seakan sengaja menggoda Rani. "Asal apa ya?" tanya Rani tak sabar. "Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif." "Rani janji ya." "Makasih ya," janji Rani sambil memeluk ayahnya. Baik, jika sudah, sekarang mari kita analisis alasan-alasan yang diajukan Rani pada ayahnya agar ayahnya mampu membelikan HP baru. Lihat di sini sudah saya tandai. Ini alasan-alasan yang diungkapkan Rani
pada ayahnya. Yang pertama, semua teman Rani punya HP sehingga mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Ini kita lihat kutipannya. Tapi ya, semua teman Rani punya HP, mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Yang kedua, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kutipannya, tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas tanpa keluar rumah. Kata Rani dengan kalimat yang runut dan jelas. Ini bukti kutipannya. Yang ketiga, Rani membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook atau mengupload tugas di blog. Bukti kutipannya, iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ini kutipan dari alasan yang keempat juga, yaitu HP juga memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, itulah alasan-alasan yang disampaikan Rani terbukti mampu mengubah pendirian ayah Rani yang tadinya tidak mampu membelikan HP baru untuk Rani. Baik, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang ketiga atau yang terakhir dari materi ini, yaitu menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Pola penyajian teks negosiasi yang pertama itu adalah pola penyajian berbentuk narasi atau cerita pendek, ya. Dan yang kedua berbentuk dialog atau ada percakapannya ya. Dan yang ketiga gabungan antara narasi dan dialog. Ini sudah biasa ya dalam teks. Nah, ini yang belum biasa itu adalah yang keempat, yaitu surat penawaran dan pemesanan barang, yang nanti pada pembelajaran selanjutnya akan kita bahas mengapa surat penawaran dan pemesanan barang itu termasuk dalam teks negosiasi. Tapi untuk saat ini saya jelaskan singkat saja bahwa mengapa surat penawaran dan pemesanan barang itu termasuk negosiasi, karena dalam surat penawaran dan pemesanan barang itu terjadi proses negosiasi. Jadi pertama ada yang menawarkan, ya, kemudian nanti dibalas lagi. Gitu. Itulah mengapa surat penawaran dan pemesanan barang termasuk dalam teks negosiasi. Kemudian surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan juga itu termasuk dalam negosiasi karena pertama kan yang melamar pekerjaan ya memberikan penawaran lewat surat lamaran pekerjaan. Kemudian nanti dilihat oleh perusahaan, kemudian nanti dibalas, meskipun saat ini bentuk balasannya biasanya tidak berbentuk surat, hanya berbentuk pengumuman saja gitu. Atau ada juga yang berbentuk surat, tapi kebanyakan biasanya langsung lewat pengumuman atau ditelepon langsung, tapi itu termasuk dalam negosiasi. Baik, itulah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan isi komentar di bawah, namun dengan bahasa yang santun dan sopan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.